Master of Multitasking. Kita semua cantik, tidak ada yang tidak cantik gitu ya. Tugas kita di sini untuk merawat kecantikan jasadi kita sambil terus mengimprove kecantikan ruhiyah kita. Karena sejatinya kecantikan ruhiyah kita yang akan abadi kelak nanti sampai jannahnya Allah. Alhamdulillah Umu, terima kasih atas ilmunya. Kebetulan saya juga ibu kerja kantoran sama ngurus anak-anak juga tanpa ART ini sekarang. Untuk supaya kita bugar terus, jangan lupa dari segi makanannya, dari segi produk perawatannya, dan juga dari segi aktivitas fisik, dan jangan lupa istirahatnya di waktu yang paling efektif. Insya Allah kalau itu semuanya dilakukan, semoga bisa menjaga kebugaran kita gitu ya, meskipun di tengah pandemi. Dan pada hari ini saya merasakan bahwasanya memang cantik itu bukan hanya tentang fisik gitu. Nanti dengan adanya hadiah dari Allah, saya bisa dianugerahkan untuk bisa hamil, itu tandanya saya harus secara utuh bisa menerima diri bahwa saya akan tetap cantik gitu walaupun saya gendut gitu. Pada hakikatnya justru kecantikan saya akan bertambah, bahkan karena saya akan menambah peran sebagai ibu gitu nantinya. Pesan Madam untuk menjadikan pendapatan kita berkah dan insya Allah selalu merasa cukup adalah satu, pastikan niat kita. Kedua, pastikan semuanya bersumber dari halal dan thayyib dan semuanya dikeluarkan untuk yang halal dan thayyib. Ketiga, pastikan semua usaha kita, bisnis kita, ikhtiar kita dimulai di awal pagi. Keempat, pastikan kita jangan lupa zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya yang bersifat kewajiban dan juga sosial kita. Bagi yang sudah menikah, nah kekompakan, komunikasi dengan pasangan itu sangat penting, terus diusahakan, terus dijaga, terus diupayakan, dikejar. Karena bukan hanya kita mengejar supaya enak ngobrol keuangan, tapi yang seperti tadi saya sampaikan, keberkahan juga harus kita kejar dari doa suami, dari doa istri. Betapa indah kalau misalnya dua-duanya bahagia, komunikasinya lancar, saling mendoakan. Insya Allah rizki itu akan Allah datangkan dengan bentuk yang banyak sekali, bukan hanya dengan uang, tapi dengan rizki yang banyak. Kalau menikah itu adalah ibadah yang terpanjang, karena menikah itu adalah ibadah, pasti godaan dari setan itu selalu ada. Satukan visi misi dengan pasangan, tidak lain tidak bukan visi misinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau udah arahnya ke situ, pasti iman dan imin pun akan terjaga gitu ya. Usahakan kita sampaikan dulu apa yang kita rasakan. Bukan memojokkan dulu, artinya bukan you statement tapi I statement. Ya, ketika kita nggak suka suami main game online, kita bukan bilang bahwa kamu tuh main game online aja, nggak ngerti, aku tuh repot handle anak. Ya, beda dengan ketika bilang gini, aku tuh ngerasa sedih banget loh tiap kamu main game online-nya berlebihan, soalnya aku tuh repot. Jadi aku maunya kalau misalkan nanti si dedek bangun, kita bagi tugas. Membawakan relationship yang sehat, bahagia tanpa drama gitu ya. Tanpa drama nih maksudnya ya yang tadi aku bilang, jangan membuat sesuatu yang bukan masalah menjadi masalah gitu ya. Jadi kita fokusnya justru adalah memperkaya bagaimana pernikahan ini, bukan cuma tabungan aja yang kita perkaya, tapi kebahagiaan di dalam pernikahan gitu ya, kedamaian di dalam pernikahan, bagaimana kita punya makna bersama dengan pasangan, itu juga harus kita perkaya dan kita tingkatkan. Kalau memang merasa udah sangat baik ya berarti kita pertahankan gitu dari tahun ke tahun. Merasa insecure di sana sini gitu. Wah, kok Mbak Ana bisa insecure sih? Wah, jangan salah. Insecurity itu adalah satu hal yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Hanya saja insecurity ini kadang menjadi guru terbesar kita pada saat kita belajar apa dari insecure kita. Selain rasa syukur, ternyata kita juga harus mengembangkan diri. Jemputlah bahagia dengan mencintai Allah SWT sepenuhnya. Kalau kita mau bahagia, we want to feel content gitu ya, ingin merasa penuh, ingin merasakan self-love, self-pride, atau apapun istilah kekiniannya sekarang. Kita ingin merasakan syukur, kita ingin merasakan sabar, kita ingin merasakan tawakal. Maka lakukanlah itu dengan belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak akan bisa mencintai Allah dengan sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita.
Tapi setidaknya di sisa waktu kehidupan kita harus mulai bertahap untuk belajar mencintai Allah. Supaya ketika nanti kita dipanggil terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, inilah aku dengan segala keterbatasan aku, inilah yang sudah aku lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan amal, maka berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal-amalan kami, kan ya, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengarkan doa. Bahagiakan ibunda kami dengan berzikir. Bahagiakan ibunda kami dengan ketakwaan. Bahagiakan ibunda kami dengan rasa aman dan kasih sayang yang datang dari Engkau ya Allah. Bahagiakan ibunda kami dengan kasih sayang dan kehangatan dari-Mu ya Allah. Dalam hal apapun di dunia ini, mau kita misalkan kita kerja, kita sekolah, kita ya sebagai orang dewasa gitu ya, itu nggak ada yang mudah, apalagi kita mendidik anak gitu. Jadi itu nggak mudah, tapi itu kan amanah. Jadi ya harus sekuat tenaga diusahakan dengan baik gitu. Kita sama bos kita bisa do the best gitu ya. Kita misalkan saya suka sama editor gitu ya, suka sama berusaha sebaik-baiknya biar tulisan saya nggak banyak diedit misalkan. Nah ini gimana kita benar-benar ini anak sendiri yang Allah udah amanahin ke kita ya, mau nggak mau harus effortnya harus jauh lebih besar lagi dibanding kerjaan atau sekolah kita, seperti itu sih. Kalau kamu ingin anakmu menjadi pintar, bacakan ia dongeng. Kalau kamu ingin anakmu lebih pintar, bacakan ia lebih banyak dongeng. Kita bangun kembali kampung kita, kampung yang indah juga damai. Ayo bangun kembali kampung kita, kampung yang indah juga damai. Elang, 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 raja angkasa. Elang, 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 raja angkasa. Ikutin yuk. Elang, 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 raja apa? Raja angkasa. Lebih keras lagi. Elang, 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 raja apa? Raja angkasa. Naga bobo, oh naga bobo, ini waktunya naga bobo. Mungkin kalau misalkan dari skala dari seluruh penyelenggaraan saya kasih nilai 9 ya. Saya memang sangat apresiasi dan timnya bagus banget ya. Setiap mau acara kita di reminder di grup gitu, terus kemudian juga kita ada bisa dengarkan materinya lagi, kemudian juga materinya dari pemateri juga dibagikan melalui aplikasi Fami gitu kan. Jadi kalau lupa kita bisa lihat lagi gitu. Saya sering ditanya, Teh Kiki gimana menurut Teteh tentang perempuan bekerja, kadang suka ada perdebatan soal itu. Saya cuma bilang sama orang yang bertanya, mari kita fokus pada jalan surga kita masing-masing ya, karena jalan surga itu banyak. Kalau kita menisbatkan pada sirah Rasulullah pun ada perempuan-perempuan yang memang, kalau Khadijah kan di rumah ya berdagangnya, tapi ada yang pada saat itu ikut berperang sebagai seorang dokter, perawat. Ketika berperang dia juga mungkin mengurusi logistik gitu ya. Ketika ada pos-pos yang memang mengharuskan, walaupun di dalam Islam itu ditegaskan bahwa tidak boleh semuanya itu pergi keluar, harus ada yang mendidik generasi. Ya kalau di dalam Islam misalnya tidak boleh jihad itu semua, harus ada yang memang mengajarkan agama. Jadi pembagian peran itu pasti ada, dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama punya peluang yang sama sebagai seorang beriman untuk bisa meraih pahala gitu ya. Kalau orientasi kita lillah, astagfirullah, itu akan lebih mudah kita atasi ya. Tentunya juga dengan meningkatkan kecerdasan kita dalam hal bertindak efektif dan efisien dalam peran apapun. Sebagai pengusaha, sebagai
ibu rumah tangga, sebagai wanita bekerja, supaya kita nggak cuma kerja keras, tapi kita kerja cerdas gitu ya, sehingga pada akhirnya memudahkan kita untuk kerja ikhlas. Dan untuk ibu-ibu di sini tetap semangat. Saya juga seorang ibu, jadi banyak juga bisa sharing tadi beberapa pengalamannya. Tetap semangat dan tetap sehat juga. Karena dengan kita berdaya, bumi terjaga, mental kita terjaga, hati kita terjaga, dan orang-orang di sekitar kita pun terjaga. Jadi semangat untuk semuanya dalam berefleksi. Mudah-mudahan setelah ini ada poin-poin refleksi yang bisa didapat, dan mudah-mudahan bisa fokus ke diri sendiri dan berhenti fokus ke orang lain, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Karena family is not only an important thing, but it's everything. So family is not just an app. This is about the technology that will change the future of family education. So in the end, we will have a great generation that comes from a great family. So learn it on family. Let's join our journey. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.